Fatih. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Ibu. Kali ini Ibu akan melakukan coaching ya sama Pak Mosa. Iya Bu, hari ini saya akan melakukan coaching bersama coachnya Pak Mosa. Baik Bu, sebelum melakukan coaching mungkin ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama itu kira-kira kompetensi apa ya yang ingin dikembangkan pada proses coaching nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching nanti itu yang pertama adalah kehadiran penuh Ibu. Ya. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif. Baik. Kemudian indikator ketercapaiannya seperti apa Bu? Jadi saya berusaha membantu coach untuk menemukan menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Dan saya juga berusaha agar potensi yang dimiliki coach ini bisa maksimal gitu Bu, dikembangkan seperti itu. Baik Ibu, terima kasih ya. Silakan sekarang melakukan coaching bersama saya. Terima kasih. Ibu, boleh minta waktu sebentar Bu? Iya, silakan. Ada apa? Mungkin ada yang bisa diceritakan? Iya Bu, jadi begini Bu, tadi pagi itu saya baru mendapatkan teguran Bu ya dari kepala sekolah. Katanya rapor pendidikan sekolah itu menurun Bu, khususnya pada aspek kemampuan literasi dan numerasi murid. Nah, jadi kepala sekolah itu beranggapan bahwa kegiatan pembiasaan literasi itu belum bisa meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi murid Bu, begitu. Jadi kira-kira nih apa sih yang menjadi hambatan guru-guru dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi yang murid hadapi gitu ya? Jadi apa nih hambatannya gitu? Ya, kalau saya hambatan pasti ada ya Bu, meskipun tadi kan upaya sudah dilakukan seperti misalnya kegiatan pembiasaan. Tapi sepertinya hambatannya itu guru tidak tahu gitu Bu, apalagi sih yang harus dilakukan ya, padahal kan tadi sudah melakukan kegiatan pembiasaan, kemudian kegiatan literasi Pak KBM juga sudah dilakukan, tapi guru-guru itu sebenarnya seperti kehabisan ide gitu Bu, maksudnya Bu. Ya, jadi buntu, tidak tahu harus bagaimana lagi begitu. Terus mungkin nih ya hambatannya itu tadi guru-guru tidak bisa menerapkan pembelajaran literasi iya. dan numerasi ke dalam kegiatan KBM gitu, maksudnya sih seperti itu Bu. Iya, terus apa nih kalau misalkan kelebihan menerapkan atau mengintegrasikan pembelajaran literasi dan numerasi di dalam proses pembelajaran di kelas? Baik Bu, jadi kalau menurut saya dengan mengintegrasikan pembelajaran literasi dan numerasi pada proses KBM di kelas itu, nanti kan yang melakukannya tidak hanya satu guru Bu, jadi oleh semua guru mata pelajaran begitu. Jadi sehingga upaya ini dilakukan secara masif Bu, secara masif menyeluruh, dan menurut saya ini akan lebih efektif dan efisien Bu, di samping kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan begitu dalam rangka meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi murid-murid di sekolah Bu. Kalau boleh tahu nih ya, bagaimana nih cara mengintegrasikan pembelajaran literasi dan numerasi dalam proses KBM di kelas? Nah, betul Bu, jadi saya juga punya anggapan guru-guru ini memang bingung Bu gitu ya, bagaimana sih mengintegrasikan pembelajaran literasi dan numerasi itu pada proses KBM di kelas. Nah, sekarang itu Bu, sebenarnya ada caranya Bu, kita tinggal membuka platform Merdeka Mengajar Bu. Nah, di platform Merdeka Mengajar itu kita bisa mencari ide-ide yang kreatif ya, kemudian praktik baik, juga referensi-referensi seputar cara mengajar gitu. Apalagi kan ini tujuannya untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi murid Bu. Jadi bisa dicari dari sana Bu, begitu. Kalau begitu
menurut Bapak nih, apakah dengan mengakses PMM nih ya dan memberikan referensi kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran literasi dan numerasi di kelas, bagaimana coba caranya? Iya Bu, jadi guru-guru ini kita wajibkan untuk membuka PMM, kemudian mencari ide-ide, referensi-referensi tentang seputar pembelajaran, mengintegrasikan pembelajaran literasi dan numerasi pada proses kegiatan belajar pada mata pelajaran lain yang ada di kelas Bu, seperti itu. Saya sangat setuju sekali Pak dengan ide Bapak dalam mengakses PMM ya, Iya Bu. menganjurkan guru-guru untuk mengakses PMM sehingga mereka akan mendapatkan referensi ya Pak ya, Iya di betul, dalam seperti itu. iya, sehingga bisa mengintegrasikan di dalam proses pembelajaran di Iya, kelas. iya betul seperti Nah, itu. terus saya mau bertanya nih, Iya. kira-kira sekarang nih rencana Bapak ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini tuh dengan cara apa? Ya mungkin pertama saya akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah lagi, karena Bapak Sekolah mungkin sudah kecewa dengan nilai raport sekolahnya, di mana nilai literasi dan numerasinya turun. Nah kemudian saya akan mengatakan rencana saya kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa kita bisa mengakses PMM agar guru-guru itu bisa menerapkan pembelajaran literasi dan numerasi pada mata pelajaran lain yang ada di kelas Bu, begitu. Jadi tidak hanya dengan pembiasaan saja, seperti itu Bu. Saya sangat setuju sekali dengan ide Bapak ini ya. Semoga kedepannya apa yang direncanakan bisa berhasil ya Pak ya. Iya, Terus Bu. kedepannya nih saya mau bertanya, apa komitmennya terhadap rencana yang Bapak sebutkan tadi? Ya baik, komitmen saya tentu rencana saya ini harus segera direalisasikan langsung ya. Saya punya target dalam pekan ini guru-guru sudah mengakses PMM dan juga tidak hanya mengakses tapi mendapatkan inspirasi, ide-ide atau referensi-referensi bagaimana sih caranya mengintegrasikan pembelajaran literasi dan numerasi ini kepada mata pelajaran sesuai yang mereka ampu, sehingga bisa diajarkan di kelas langsung Bu, secara terus menerus ya, masif gitu, lakukan sama guru gitu. Luar biasa sekali ya Pak ya, Iya. idenya saya sangat mendukung sekali. Semoga apa yang direncanakan dan apa yang Bapak harapkan bisa berjalan secara lancar dan sesuai dengan harapan. Iya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sudah melakukan sharing dengan Ibu. Saya merasa plong meskipun tadi pagi sempat dipanggil Bapak Kepala Sekolah, tapi tidak apa-apa karena sekarang saya sudah mendapatkan solusi atas permasalahan saya sendiri. Saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah berkenan untuk meluangkan waktu berdiskusi dengan saya Bu. Saya coba terima kasih banyak Ya, Ibu. sama-sama Pak Mosa, Ya. semoga bisa membantu ya Pak. Jadi salah satunya saya mohon Ya, Assalamualaikum. Iya Bu, barusan udah ya melakukan coaching dengan Pak Musi. Iya Ibu. Ini Bu Ida, setelah saya mengamati tadi proses coaching yang dilakukan ya, Bu Ida apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan itu? Iya. Tadi kan saya sudah melakukan coaching bersama coachnya Pak Mosa Ya. dengan menggunakan model alur Tirta ya Bu ya. Tadi Ya. saya sudah melaksanakan alur Tirta itu dengan menanyakan tujuan, identifikasi permasalahannya, lalu menanyakan rencana aksi dan menanyakan tanggung jawab kepada coach saya. Seperti itu Ibu. Ya, berarti Ibu tadi sudah melakukan tahapan Tirta ya. Iya, Ibu. Tadi tujuannya ada, kemudian identitasnya juga, Identifikasi. ya identifikasinya ada, Iya. kemudian mendengarkan aktifnya juga ada ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobotnya Iya. juga ada. Nah, berarti sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Cace ya. Iya, oleh coach. Ya, Ibu, ini kedepannya ini ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching?
Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih sering untuk melakukan latihan coaching ya Bu ya, Iya. dengan menggunakan model Alur Tirta, sehingga kemampuan saya menjadi coach itu akan lebih bertambah kembali gitu dengan menggunakan model Alur Tirta tersebut. Seperti itu mungkin Bu. Bagus ya Bu Ida. Lebih semangat lagi ya. Nanti kita lebih belajar lagi, lebih terampil dalam melakukan coaching ya. Mudah-mudahan sukses ya Bu ya. Amin Ibu. Terima kasih Terima banyak. kasih ya Bu Ida. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya dengan bisa katakan hari ini melakukan coaching ya bersama dengan rekannya Pak Musa ya. Sebelumnya mohon maaf Ibu ya, saya di sini sebagai observer, nanti akan melihat bagaimana proses coaching Ibu berlangsung. Nah dari berbagai proses coaching itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Ibu jawab, sehingga nanti Ibu bisa lebih efisien untuk melakukan coaching. Pertanyaan yang pertama Bu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Kompetensi yang pertama kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 2, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Saya berusaha agar coaching itu mendapatkan penyelesaian terhadap permasalahannya dan bisa mengembangkan potensinya agar lebih maksimal. Mungkin pertanyaan praobservasinya saya bawakan sekian. Silahkan Ibu untuk melakukan proses coaching bersama rekannya. Nanti saya akan mencatatkan apa saja indikator-indikator pencapaian yang sudah Ibu lakukan bersama Amosa sebagai coachingnya. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam Pak Mosa. Apa kabar Pak Mosa? Mohon maaf ya mengganggu waktunya Bu. Baik Pak. Saya mau cerita Bu tentang pelaksanaan supervisi yang sudah saya ikuti di lapangan. Baik Pak Mosa, apa yang mau Bapak ceritakan tentang kegiatan? Baik Bu, jadi ketika saya tadi sudah selesai supervisi itu saya mendapat teguran Bu dari kepala sekolah. Makanya ketika saya mengajar terus saya tidak menggunakan buku teks Bu. Padahal kan sebelum tidak menggunakan buku teks saya tetap mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan. Sepertinya Bapak puas, saya tidak puas Bu dengan hasil mengajar saya tadi Bu. Oh begitu Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Jadi saya sudah terbiasa Bu menggunakan bahan ajar saya sendiri, tidak menggunakan buku teks karena saya merasa materi ajarnya sudah saya kuasai Bu. Kalau boleh tahu nih Pak Musa, pada saat mengajar itu menggunakan sumber belajar apa? Tidak banyak saya Bu, saya banyak menggunakan berbaca dari internet, yang dari pembelajaran YouTube, dari artikel dan penunjang lainnya. Menurut Pak Musa, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasinya? Kalau saya pikir kembali itu tidak Bu. Dengan menggunakan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid dan belajarnya. Bahkan bisa jadi menambah referensi Bu dalam ekspor materi pembelajaran.
Ya, saya setuju dengan Bapak. Semua buku bisa dijadikan sumber belajar ya, agar kita semakin banyak buku sumber belajar yang dipakai, maka akan semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi rencananya saya mau menghadap kepala sekolah, Ya, bagaimanapun proses supervisi yang tadi mungkin kurang Ya. puas ya, agar apa ya, ya pengawas kita tidak merasa kecewa dengan hasil supervisi tadi. Bila memungkinkan mungkin saya akan langsung bertemu dengan Pak Pengawas juga, Bu. baik. Bapak, apa yang akan disampaikan kepada pengawas, Pak? Saya akan mengatakan bahwa meskipun saya tidak mengajar dengan menggunakan teks, tapi saya sudah menyiapkan materi ajarnya dari referensi-referensi lain, Bu, supaya tujuannya murid itu bisa lebih mengeksplorasi materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Itu, Bu. Bagus sekali Pak, masa itu rencananya mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ya, Bu. Kemudian apa coba komitmen dari Bapak terhadap rencana tadi ini? Baik, sudah saya berproses seperti tadi, mungkin Ya. kedepannya saya juga akan menggunakan buku textbook sebagai bahan ajar ya, sehingga murid saya ini bisa belajar dengan baik. Kemudian saya juga tidak akan memaksakan kepada mereka ya untuk menggunakan buku teks, kita masih banyak sumber belajar lain yang bisa dipergunakan. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bapak. Baik, Bu, terima kasih untuk sebelumnya. Alhamdulillah saya hari ini bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari profesor kita. Mudah-mudahan saya bisa segera melakukan pelaksanaan yang tersebut. Tapi menjadi Bapak Ibu yang dirindukan anak-anak kita ya. Terima kasih buat Sama-sama Pak. Silakan. Ya, tadi alhamdulillah ya tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Moses dan juga timnya. Dari proses tadi ya Ibu sudah menggunakan ada pertanyaan yaitu pasca coaching. Mungkin bisa nanti Ibu jawab ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian? Saya sudah melakukan sesuai dengan model jadi di sini ada tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ya mungkin dari tadi juga hasil observasi yang saya lakukan ya Bu, tadi saya melihat bahwa Ibu sudah melakukan itu tadi terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya. Nah untuk kedepannya nih Bu ya, saya mau bertanya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan. Saya ingin memahami lebih lagi tentang hutang. Nah, untuk kedepannya saya ingin lebih profesional dalam melakukan coaching sehingga saya bisa coach yang profesional. Saya juga sependapat dengan Ibu ya, semoga kedepannya Ibu dengan banyak berlatih tentang coaching dengan menggunakan model Alhamdulillah, maka Ibu akan semakin menjadi coach yang profesional. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Sukses selalu untuk berlatih agar bisa menjadi seorang coach yang lebih profesional. Waalaikumsalam, Bu Tati. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Iya. Ya. Begini Bu, boleh saya minta waktu sebentar? Oh, boleh. Silakan, Bu, silakan. 'Saya itu ada permasalahan Bu.
ketika saya disupervisi oleh Bapak pengawas ya, saya itu mendapat teguran dari pengawas sekolah bahwa saya pada saat mengajar itu tidak menggunakan buku teks. Jadi pengawas sekolah itu merasa tersinggung gitu bahwa saya tidak membawa buku teks. Baik Bu, apa yang ingin Ibu ceritakan Bu terkait permasalahan Ibu ini? Saya itu mendapat teguran Bu dari pengawas sekolah saat melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Jadi saya memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Ketika diingatkan, saya tetap menyampaikan bahwa saya mengacu pada kurikulum. Oh begitu Bu. Nah Ya. kira-kira nih menurut Ibu ya, hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks Bu? Saya itu sudah terbiasa Bu mengajar tanpa buku teks karena materinya sudah saya kuasai. Menurut Ibu apa nih kelebihannya yang dirasakan oleh Ibu nih ya? Ya. Apa kelebihan ketika Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya Ketika merasa mengajar. lebih bebas Bu dalam menyampaikan materi dan hal itu merupakan implementasi dari Merdeka Mengajar. Nah Ibu, kalau boleh tahu nih, Ibu pada saat mengajar itu menggunakan sumber belajar apa Bu? Saya menggunakan sumber dari internet seperti video pembelajaran, artikel ilmiah di internet Bu. Menurut Ibu ya, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid tidak Bu? Saya pikir buku teks itu tidak akan menghambat Bu. Bahkan di sini bisa menjadi memperkaya referensi belajar murid. Iya, saya sangat setuju sekali ya dengan Ibu. Semua itu bisa kita jadikan sumber belajar. Justru dengan semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan, maka pembelajaran itu akan jauh semakin lebih baik Bu. Iya Bu. Nah, jadi sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Rencana saya akan menghadap kepala sekolah untuk minta maaf. Kemudian saya ingin bertemu langsung dengan pengawas sekolah untuk mengklarifikasi masalah tersebut, Bu, agar tidak berkepanjangan. Iya. Apa yang nanti akan Ibu katakan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa pada saat mengajar saya akan menggunakan buku teks dan sumber-sumber lainnya. Iya, betul. Bagus sekali ya, Bu ya, rencana Ibu ini. Nah, mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Ya. Kemudian nih, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya akan berencana pada saat mengajar itu membuat RPP yang menggunakan banyak sumber belajar sehingga murid itu bisa mengeksplorasi materi yang lebih baik lagi. Wah, bagus sekali ya. Ya. Bagus sekali apa yang Ibu ungkapkan. Saya sangat mendukung sekali Bu ya dengan rencana Ibu, komitmen Ibu ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik Bu ya, lancar dan tidak ada hambatan Ibu ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya kita bisa sharing. Mudah-mudahan saya dan Ibu bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya. Iya, amin, amin, sama-sama. Selalu semangat terus ya Bu ya, semangat bahwa kita selalu bergerak dan menggerakkan untuk